Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang etika belajar dalam Islam. Di sini saya Ain Alfirda, ada teman saya Asa Fadli, ada Nadila Aulia Yusuf, dan Anissa. Langsung saja pengertian etika. Etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Sedangkan kata etika sendiri berasal dari kata Latin ethics. Ethics berarti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah seperti sekarang. Ketika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Ada beberapa pengertian lain tentang etika dalam New Master Pictorial Encyclopedia dikatakan yang artinya etika ialah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia saja, tetapi juga tentang idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Aulia Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan perubahan. Belajar juga dapat diartikan dengan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa akan menjelaskan tentang etika belajar dalam Islam. Pada era sekarang ini, tantangan sebagai pengajar semakin berat dengan perubahan gaya hidup dan modernisasi. Di saat tuntutan dunia pendidikan semakin tinggi, namun di sisi lain ada sebuah kondisi yang memprihatinkan baik secara internal dan eksternal, sehingga manusia membutuhkan pedoman. Manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman. Pada kenyataannya, kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai norma yang mengatur dan mengarahkan secara konkret tentang bagaimana harus bertindak. Bermacam-macam norma mulai dari norma agama, hukum, moral, sopan santun, dan seterusnya sudah menghiasi manusia sejak zaman dahulu kala. Aturan-aturan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mengatur kehidupan ini. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terikat dan terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Nilai-nilai dan ide tentang kegiatan belajar yang berlaku secara umum perlu dikaji secara rasional, kritis, mendasar, dan sistematis. Seseorang yang mau belajar terlebih dahulu harus membersihkan jiwa dari segala bentuk akhlak yang tercela. Sebagai contoh, seseorang murid harus menghilangkan sifat terburu-buru dalam mendapatkan ilmu. Konsisten dan sabar merupakan bagian yang tidak dapat bisa dilepaskan dalam setiap pelajar. Pelajar juga harus mempunyai sikap yang tidak terburu-buru dan tidak memaksakan guru untuk menjelaskan sesuatu yang belum saatnya. Seorang pelajar haruslah menampilkan sosok yang bersahaja dan sikap memuliakan gurunya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Asaf Fadli dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang mesti dijaga bagi penuntut ilmu. Di sini saya akan memaparkan etika pelajar dalam proses belajar menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Ad-Din. Kewajiban seorang pelajar ada beberapa macam. Salah satunya yaitu menyucikan diri dari akhlak tercela dan sifat buruk terlebih dahulu, karena ilmu merupakan bentuk peribadahan hati, sholat rohani, dan pendekatan batin kepada Allah. Kalau sholat yang merupakan ibadah lahir saja tidak sah jika tidak bersuci, maka ibadah batin pun tidak sah kecuali setelah dilakukan penyucian diri dari akhlak tercela. Hal ini karena hati merupakan tempatnya para malaikat. Karena itu, tidak mungkin malaikat dapat masuk ke dalam hati membawa sinar ilmu pengetahuan ketika di dalamnya banyak sifat-sifat buruk dan tercela, seperti marah, hawa nafsu, dengki, dan lain-lain. Poin penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ilmu yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah ilmu yang membawa kepada bertambahnya rasa takut kepada Allah, sedangkan selain itu bukanlah disebut ilmu. Yang kedua, mengurangi kesibukan duniawi, karena semua itu dapat memalingkan konsentrasi belajar, sehingga kemampuan menguasai ilmu yang dipelajari menjadi tumpul. Wajar bila ada ungkapan, ilmu tidak akan menyerahkan diri kepadamu, hingga kamu mau memberikan semuanya. Jika kamu telah memberikan semuanya, maka kamu pun harus tetap berhati-hati dan waspada. Nomor 3, jangan sombong terhadap ilmu dan menentang guru, melainkan bersedia patuh dalam segala urusan dan bersedia mendengarkan nasihat guru. Bagi murid, dianjurkan agar ia mau bersikap rendah hati dan berhikmat kepada gurunya. Di antara ciri orang yang sombong terhadap guru ialah tidak ingin belajar selain kepada guru yang terkenal. Padahal ilmu ibarat jalan yang dapat melepaskan diri dari terkaman binatang buas dan jalan memperoleh kebahagiaan. Jika orang hendak melepaskan diri dari tekanan dan ingin memperoleh kebahagiaan, maka sudah selayaknya ia tidak membeda-bedakan orang yang membawa dan memiliki ilmu. Dan itu adalah beberapa hal yang mesti dijaga bagi penuntut ilmu. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jika ada pertanyaan, maka mari kita dapat berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah dibuat untuk pelajaran akhlak dan etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.